Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Wafa Gniatul Laila, NPM saya 2021728. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim serta alat-alat klimatologi dan meteorologi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah praktikum meteorologi dan klimatologi. Oleh karena itu, mari kita langsung ke videonya ya teman-teman. Unsur cuaca dan iklim yang pertama ada radiasi sinar matahari. Apa sih radiasi itu? Radiasi adalah proses rambatan sinar tanpa menggunakan perantara. Apa sih radiasi sinar matahari? Radiasi sinar matahari sering disebut juga insolasi, yang dapat diartikan sebagai proses penerimaan energi matahari ke permukaan bumi berupa sinar yang bergelombang pendek yang dapat menembus atmosfer. Kemudian yang kedua ada lamanya penyinaran dan sudut datangnya sinar matahari. Lamanya penyinaran ini adalah lamanya sinar yang akan diterima oleh bumi dalam satuan periode 1 hari yang dihitung dalam satuan jam. Kemudian ada sudut datangnya sinar matahari. Sudut datangnya sinar matahari ini adalah berapa luasnya permukaan bumi yang mendapatkan sinar matahari. Jadi semakin luas permukaan bumi yang mendapatkan sinar matahari, maka semakin besar juga sudut datangnya sinar matahari. Kemudian yang ketiga ada suhu udara. Suhu udara ini menentukan seberapa panas atau seberapa dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Suhu udara ini ditunjukkan dalam derajat dalam satuan Celcius, Fahrenheit, ataupun Kelvin. Nah, yang keempat ada kelembaban udara. Kelembaban udara dalam unsur ini dapat diartikan sebagai banyak sedikitnya uap air yang ada di udara. Nah, kelembaban udara ini yaitu tingkat kebasahan udara, karena di dalam udara ini sebenarnya terkandung air, namun air tersebut berupa uap air. Nah, yang kelima ada tekanan udara. Apa sih tekanan udara itu? Tekanan udara adalah sebuah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Nah, yang keenam ada penguapan. Penguapan yang pertama itu dapat berupa evaporasi, yang kedua transpirasi, dan yang ketiga itu evapotranspirasi. Nah, apa sih evaporasi ini? Evaporasi adalah proses penguapan yang berasal dari permukaan air menjadi uap air. Kemudian ada contohnya itu adalah danau, laut, kolam-kolam ikan, dan sebagainya. Kemudian ada transpirasi. Apa sih transpirasi itu? Transpirasi adalah proses uap air yang berasal dari tanaman yang berawalnya itu dari akar, kemudian melalui pori-pori daun yang kemudian berubah menjadi uap air dan kemudian dilepaskan ke atmosfer. Kemudian ada evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi yang merupakan ada di sebuah lahan, dan di sebuah lahannya itu ada tanaman dan juga ada kolam-kolam seperti itu. Nah, yang ketujuh ada pembentukan awan. Peranan awan dalam proses penyinaran matahari ataupun radiasi sinar matahari sangat diperlukan. Mengapa? Karena ada tidaknya awan akan mempengaruhi seberapa lama penyinaran matahari dalam perharinya. 8. Ada kecepatan dan arah angin. Kecepatan angin adalah satuan yang mengukur kecepatan aliran udara dari suatu tempat bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Kemudian arah angin. Arah angin adalah pedoman untuk bisa menentukan posisi tertentu. Biasanya disebut juga titik kompas. Nah, kesembilan ada presipitasi. Presipitasi ini adalah jatuhnya atau curahan air dari atmosfer ke permukaan bumi, baik di lautan maupun di daratan. Nah, jatuhnya itu dapat berupa salju, embun, serta hujan. Nah, yang pertama itu embun. Embun adalah proses uap air yang mengalami pengembunan
yang mengalami pengembunan dan proses berubahnya wujud gas menjadi cair. Jadi embun ini tuh berupa uap. Uap itu kan gas yang berubah menjadi cair. Kemudian ada hujan. Hujan adalah proses presipitasi berwujudnya itu cair. Kemudian ada salju. Salju itu adalah proses presipitasi yang awalnya itu berbentuk cair, namun saat dijatuhkan berbentuk es karena mengalami proses pembekuan. Nah, biasanya kalau salju itu ditemukan di saat musim dingin. Kemudian kalau hujan di saat musim penghujan maupun hari-hari biasa. Kemudian kalau embun itu ditemukan di pagi-pagi hari ataupun di dataran tinggi saat pagi-pagi hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama ada aktinograf bimetal. Fungsinya itu adalah untuk mencatat atau mengukur secara otomatis intensitas cahaya matahari total dan lamanya penyinaran matahari. Satuan alat ini yaitu kal per sentimeter persegi. Kemudian cara kerjanya itu buka penutup alat aktinograf, lepaskan drum cork dari satnya, pasangkan kertas pias, sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum cork. Kemudian hidupkan sistem drum cork, pasangkan drum cork kembali di tempatnya. Putar drum cork supaya ujung pena tepat jatuh pada jam serta hari jadwal pengukuran. Kemudian tutup kembali alat aktinograf. Kemudian setelah terbenam matahari selama 1,5 jam, pita harus diganti dan diambil. Kemudian ulangi langkah tersebut. Nah, untuk cara penempatannya yaitu aktinograf diletakkan pada permukaan datar dengan rata-rata kurang lebih 150 cm di atas permukaan bumi. Letaknya harus terbebas dari pohon dan bangunan yang tinggi yang dapat menghalangi pencahayaan sinar matahari. Kemudian posisi bimetalik persegi panjang menghadap arah utara dan kaca jendela menghadap ke timur. Kemudian traveling alat diatur melalui kaki-kaki yang dapat diputar atau diatur. Segala kebersihan alat ini harus diperhatikan dan paling utama adalah gelas domnya. Kemudian setiap pergantian periodik silika gel harus diganti sesuai dengan iklim di mana ia ditempatkan. Kemudian yang kedua ada sangkar meteorologi. Nah, fungsi alat sangkar meteorologi berfungsi sebagai penyimpan dan pelindung instrumen meteorologi terhadap radiasi panas langsung serta dari hujan, di mana ia membiarkan udara untuk tetap bersirkulasi bebas di dalamnya. Kemudian satuan alat ini adalah Celcius dan satuan ukurnya ialah persen. Cara kerjanya yaitu pengamatan dilakukan selama 3 kali sehari, yaitu setiap pukul 7, pukul 1, dan pukul 6. Kemudian membaca termometer bola basah, bola kering yang tidak dibungkus, dan termometer bola basah yang dilapisi oleh kasa. Kemudian lakukan penelitian sampai 0,1 derajat Celcius dan kelembaban yang dicari pada tabel sesuai bola kering dan bola basah. Penempatan alat sangkar meteorologi ini diletakkan daerah yang tidak terhalangi oleh pohon ataupun bangunan karena mempengaruhi alat-alat di dalamnya. Yang ketiga ada Gun Bellamy. Fungsi alat Gun Bellamy ini adalah untuk mencatat intensitas cahaya dari matahari dan untuk mengukur pengambunan di pagi hari. Satuan alat ini yaitu kalori per cm persegi. Cara kerjanya yaitu diamati setiap pagi hari, kemudian alat dibalik, kemudian dikembalikan sehingga permukaan air ditabung mendekati nol. Saat air di dalam alat volumenya konstan sehingga saat terkena cahaya matahari akan menguap, kemudian akan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Nah, cara penempatan alat ini yaitu harus ditempatkan di ruangan terbuka yang terkena sinar matahari, kemudian memiliki tempat yang seperti tabung ditancapkan di tanah. Alat ini dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Yang keempat ada sikrometer standar.
Fungsi dari alat sikrometer standar yaitu mengukur kelembaban udara, titik embun, dan suhu udara. Satuan alat ini yaitu persen. Cara kerjanya yaitu dalam alat ini terdapat dua bola termometer yang diletakkan secara vertikal, satu bola kering yang dibungkus dan satu bola lagi dibungkus oleh kain kasa ataupun muslin yang bergantung di bejana sehingga selalu basah karena berisi air murni. Kemudian termometer bola kering untuk mengetahui suhu air. Penguapan bola basah yang dibungkus kain kasa menyebabkan suhu bola basah selalu rendah dibandingkan suhu bola kering. Dari situ dapat ditentukan titik embun dan kelembaban udaranya. Kemudian penempatan alat sikrometer standar ini yaitu disimpan pada sangkar meteorologi supaya tidak terkena hujan dan radiasi matahari. Yang kelima ada cup counter. Nah, fungsi alat cup counter ini untuk memutar piringan derajat, mengukur angin, dan menangkap angin yang berkecepatan bergantung pada kecepatan angin. Satuan alat ini yaitu kilometer per jam. Cara kerjanya, mangkok baling-baling terdorong angin sehingga berputar. Kemudian putaran tersebut selanjutnya dilanjutkan ke counter dengan berupa penambahan angka-angka counter. Nah, kemudian 3 kali putaran secara penuh akan bertambah nilai 0,1. Penempatan alat cup counter ini yaitu terdapat pada anemometer yang dipasang pada ketinggian 10 meter, berada pada lahan terbuka dan jauh dari pohon ataupun bangunan. Yang keenam ada wind force. Wind force ini berfungsi untuk mengukur tekanan serta kecepatan angin, juga untuk menentukan arah angin. Satuannya yaitu knots, yang berarti 1 knots ini sama dengan 1,8 km per jam. Cara kerja wind force ini yaitu terdapat 3 mangkok yang apabila terkena angin akan berputar semakin besar dan semakin banyaknya putaran, dan terdapat poros putaran magnet pembangkit arus listrik, maka apabila mangkok berputar akan tumbuhlah arus yang sebanding dengan kecepatan putaran. Penempatan alat wind force ini yaitu diletakkan pada tiang dengan ketinggian 2-15 meter di atas permukaan bumi. Yang ketujuh ada open pan evaporimeter atau evaporimeter panci terbuka. Fungsi dari alat ini yaitu berfungsi untuk mengukur kadar penguapan selama 24 jam dan untuk mengukur evaporasi. Satuan alat ini berupa milimeter. Cara kerjanya yaitu pasang hook glove di atas bejana steel well, kemudian putarkan skrup pada hook glove sehingga jarum berada pada tepat permukaan air. Skrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi dalam 50 bagian. Satu putaran berarti perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Kemudian angkat hook glove, kemudian catat angka yang ditunjukkannya. Selisih ketinggian permukaan di panci diukur di awal dan diukur kembali di akhir. Kemudian hari esoknya dilakukan lagi tahap-tahap sebelumnya yang dapat menentukan jumlah penguapan selama 24 jam. Jika air di panci habis, maka isilah kembali hingga air panci mencapai skala yang ditentukan. Begitupun jika air meluap. Kemudian penempatan alat ini diletakkan di atas kayu yang dicat yang memiliki ketebalan 3-5 cm di atas tanah. Yang kedelapan ada ombrometer type observatorium. Fungsi dari alat ini yaitu mengukur curah hujan di suatu daerah. Satuannya ialah milimeter. Cara kerjanya yaitu buka keran, kemudian air ditampung dalam gelas takar yang bersatuan milimeter. Tinggi air untuk mendapatkan data curah hujan harian. Kemudian tidak ada curah hujan walaupun dicatat jika hujannya kurang dari 0,5 mm. Penempatannya diletakkan di lahan terbuka yang terjauh dari pohon-pohon tinggi ataupun bangunan tinggi, dan permukaan corong mulut dipasang
di ketinggian 120 cm di atas permukaan tanah dan harus horizontal. Ke-9 ada orbograf. Fungsi dari alat ini yaitu mengukur curah hujan suatu daerah. Satuannya ialah milimeter. Cara kerjanya, pasang kertas grafik pada silinder yang berputar secara otomatis dan lakukan penggantian kertas grafik seminggu sekali. Kemudian banyaknya curah hujan yang ada dan terjadi hujan dibaca di kertas grafik. Kemudian catatan harian hujan bersifat kumulatif yang dengan kapasitas maksimumnya menampung 60 mm. Kemudian penempatannya ialah diletakkan di lahan terbuka yang terjauh dari pohon-pohon tinggi. Kemudian alat ini harus diletakkan di atas tanah setinggi 40 cm. Yang ke-10 ada termohigrograf. Fungsi dari alat ini ialah untuk mengukur kelembaban nisbi sesaat. Satuannya ialah persen. Cara kerjanya yaitu pasang kertas grafik di bagian silinder yang berputar secara otomatis. Kemudian, kelembaban nisbi udara dapat dilihat pada kertas grafik. Alat ini dipasang di dalam sangkar meteorologi. 11 ada sikrometer type Assmann. Fungsi dari alat ini ialah mengukur kelembaban nisbi sesaat. Satuannya ialah persen. Cara kerjanya, basahi kain kasa dengan air secukupnya pada termometer bola basah yang sebelum digunakan. Putarkan pegas kipas sehingga kipas akan menghasilkan udara dengan kecepatan 5 meter per second di bagian reservoir termometer. Lakukan pembacaan di psikometer sangkar setelah suhu termometer konstan. Penempatannya diletakkan di sarang sangkar meteorologi. 12 ada termometer maksimum. Fungsi dari alat ini ialah untuk mengukur suhu tertinggi dalam waktu 24 jam. Satuannya ialah derajat Celcius. Cara kerjanya, pada permukaan kolom terdapat air raksa yang digunakan untuk membaca suhu maksimum. Alat dipasang pada posisi reservoir di sebelah luas, kemudian kibaskan sampai tidak ada pemutusan air raksa di celah sempit. Saat suhu naik, reservoir berisi air raksa akan terpengaruhi sehingga air raksa pun mengembang dan dapat melewati celah yang sempit. Penempatan alat ini disimpan di dalam sangkar meteorologi. 13 ada termometer minimum. Fungsi dari alat ini ialah untuk mengukur suhu udara. Satuannya ialah derajat Celcius. Cara kerjanya menggunakan penghalang atau indeks di pipa alkohol sehingga jika suhu turun akan menyebabkan penghalang ikut tertarik ke bawah, dan bila suhu naik penghalang atau indeks tersebut akan tetap di posisi bawah. Dilakukan setiap pukul 4 sore. Penempatannya di sarang meteorologi. 14 ada termohigrometer. Nah, fungsi dari alat ini ialah untuk mengukur kelembaban nisbi udara dan dapat mengukur suhu. Satuannya ialah Celcius dan persen. Cara kerjanya, harus terlindungi dari cahaya matahari dan tidak terkena tetesan hujan. Dapat dibaca langsung dan dapat diketahui suhu udara juga kelembabannya berapa pada layarnya. Penempatannya diletakkan pada jinjing atau portable yang dipasang pada sangkar meteorologi. Yang ke-15 ada tiram anemometer. Fungsi dari alat ini ialah untuk mengukur rata-rata kecepatan angin dalam periode pendek. Satuannya ialah meter per second. Cara kerjanya, benda akan mencari angin atau posisi terkunci, kemudian kunci akan memutar sehingga menyebabkan kipas bergerak. Jika kunci dibuka, maka jarum akan bergerak untuk menentukan interval waktu. Rata-rata kecepatan angin dihitung dari besaran selisih pembacaan di hari kedua dengan membaca di hari ke-1. Itu untuk mengetahui jarak tempuh angin. Penempatannya diletakkan pada jinjing portable dalam sangkar meteorologi. Yang ke-16 ada hand anemometer. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin sesaat dengan sifat portable. Satuannya ialah meter per second dan skalanya Beaufort. Cara kerjanya yaitu anemometer bergerak karena adanya angin sehingga dapat menimbulkan arus listrik, kemudian menimbulkan gerakan pada jarum skala. Kecepatan angin dapat dilihat secara langsung pada bagian pencatat.
Penempatannya yaitu diletakkan di jinjing portable sangkar meteorologi. Yang ke-17 ada solarimeter type Combel Focus. Alat ini berfungsi untuk mengukur panjangnya penyinaran yang dinyatakan dalam persentase dari panjangnya penyinaran yang tercatat atau PP potensial. Nah, PP potensial ini bergantung pada posisi tempat pengamatan, yaitu letak lintang dan posisi bulan saat pengamatan. Skalanya ialah persen. Cara kerjanya yaitu sinar matahari yang ada difokuskan di bola kristal yang di bawahnya terdapat sebuah kertas bias yang akan membuat goresan tinta hitam. Goresan tersebut akan dapat mengukur intensitas sinar matahari. Penempatannya, alat ini dipasang di lahan terbuka di atas beton setinggi 3 meter. Kemudian mangkok solarimeter tempat kertas bias harus dapat menunjukkan arah timur-barat. Bagian bawah alat harus datar diukur oleh leveling. Lensa bola serta kertas bias harus dimiringkan sesuai letak lintang pengamatan. Dan yang ke-18 ada solarimeter type Jordan. Fungsi dari alat ini ialah untuk mengukur panjang penyinaran sinar matahari. Satuannya ialah persen. Cara kerjanya, sinar yang masuk pada kalium ferrosianida yang sebelumnya sudah dioleskan di kertas bias. Garam ferro beroksidasi sehingga akan membentuk noda jika kertas bias tersebut dicuci oleh Aquades. Dari situ akan terbentuklah noda panjang yang akan bisa mengukur panjang penyinaran. Cara pengamatannya yaitu diletakkan di lahan terbuka yang dibeton 3 meter. Harus menunjukkan arah utara disesuaikan dengan tempat alat dipasang. Tutup alat kotak menghadap khatulistiwa. Alat ini dipasang dengan kemiringan khatulistiwa terhadap horizontal sebesar berapa derajat lintang tempat pemasangan. Ke-9 ada stick thermometer. Fungsi dari alat ini ialah mengukur kedalaman tanah sampai 1 meter dengan skala yang mudah diamati. Satuannya ialah Celsius. Alat ini cara kerjanya dimasukkan ke dalam tanah dengan tekan dan diamati dengan cara memutar pegangannya. Cara penempatannya ditancapkan ke tanah. Yang ke-20 ada high volume sampler. Nah, alat ini berfungsi untuk menghisap dan memompa udara yang masuk dan keluar melalui sistem alat serta untuk infiltrasi udara dengan memakai vakum berkapasitas tinggi dilengkapi dengan filter dan alat kontrol laju air. Cara kerjanya yaitu udara yang terdapat partikel debu dihisap melalui filter menggunakan motor putaran dengan kecepatan tinggi. Debu yang menempel di kertas filter akan diukur dan ditimbang sebelum dan sesudahnya dicatat. Penempatannya di lahan terbuka yang tidak terhalangi oleh pohon ataupun bangunan tinggi. Ya, dan yang ke-21 ada automatic rain sampler. Nah, alat ini berfungsi untuk mengumpulkan sampel air hujan basah dan hujan kering yang mewakili air hujan lain untuk dianalisis kimia. Tidak ada satuannya. Cara kerjanya yaitu apabila terjadi hujan, maka sensor akan memberi tanda pada sistem kontrol untuk membuka tutup penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Saat terjadi hujan, penutup akan terbuka dan setelah hujan akan tertutup kembali ke posisi semula sehingga air yang terkampung tidak akan kotor. Penempatannya di lahan terbuka yang tidak terhalang oleh pohon maupun bangunan tinggi yang memungkinkan untuk jatuhnya air hujan ke alat tersebut. Ada pyranometer. Fungsi dari alat ini ialah untuk mengukur intensitas cahaya matahari dengan secara otomatis meliputi radiasi global dan radiasi baur. Satuannya ialah W per meter persegi. Cara kerjanya yaitu sinar matahari datang secara langsung akan masuk atau menembus ke dalam gelas dom. Radiasi yang memiliki panjang 3 mikron akan diteruskan ke lempeng logam hitam dan lempeng logam putih. Alat ini ditempatkan di ruangan terbuka yang terkena sinar matahari. Cukup sekian ya pada video kali ini. Terima kasih telah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.